Dan untuk mengetahui perkembangan kasus 19 remaja yang mencabuli anak di bawah umur, kita telah terhubung dengan Kasubdit Penmas Bit Humas Polda Gorontalo, Kompol Heni Rahayu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Heni, bisa diceritakan kepada kami sebenarnya seperti apa kronologi kejadian ini? Ya, baik. Jadi kejadian ini terjadi di 3 lokasi ya, Pak. 3 lokasi. Jadi yang pertama berawal dari ada acara hari ulang tahun yang bersangkutan, dalam hal ini korban, yang berlangsung dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Kemudian jam setengah 12 malam, korban AA ini dijemput oleh RP. Dijemput oleh RP untuk diajak berjalan dengan mengendarai sepeda motor di sebuah penginapan. Nah, setelah di penginapan itulah AA, si korban ini dipaksa untuk melakukan perbuatan suami istri. Pertama, yang bersangkutan atau korban menolak, tapi karena dipaksa, jadi terpaksa harus melakukan. Kemudian setelah dari penginapan, maka korban dibawa naik kendaraan menuju terminal. Nah, di terminal itulah si korban ditinggalkan sendirian, kemudian dijemput oleh temannya berinisial FS. Nah, dari FS inilah si korban dibawa ke Kelurahan Tenilo, yang tepatnya itu di Kabupaten Gorontalo. Nah, disitulah tersangka korban berhadapkan dengan laki-laki sebanyak 9 orang di rumah FS yang menjemputnya tadi. Disitulah dilakukan perbuatan lagi secara bergiliran oleh 9 orang. Ya, kemudian selesai dari situ pada hari Seninnya, ya, pada hari Senin sampai hari Rabu itu dibawa ke Kelurahan Padibolo di Kota Gorontalo. Dilakukan dengan hal yang sama, ya, seperti yang dilakukan sebelumnya, berjumlah 9 orang untuk melakukan hal yang sama, untuk memaksa untuk melayani yang bersangkutan. Sampai akhirnya yang bersangkutan dibawalah oleh temannya di perumahan Bensol, ya, di Kota Gorontalo, dan akhirnya pada pagi harinya jam 9 pagi dijemput oleh pihak kepolisian. Karena sudah berapa hari, mulai dari hari Sabtu sampai hari Kamis, yang bersangkutan tidak pulang ke rumah dan orang tuanya sudah mencari-cari dan dilaporkannya ke pihak kepolisian, dan polisi mencarinya dan mendapatinya si korban tersebut di perumahan Bensol untuk dibawa pulang. Demikian. Baik, Pak Hedi, kemudian apa hubungan antara korban dan juga pelaku yang pertama kali, yakni RP? Dan apakah para pelaku di tempat lokasi pertama, lokasi kedua, dan juga ketiga ini saling mengenal, Pak? Ya, jadi si korban, si AA ini sebetulnya yang pertama jelas waktu dijemput pertama malam-malam itu hari Sabtu, tanggal 18 Januari, ya, itu memang temannya yang dibawa ke penginapan itu. Namun demikian, setelah dari penginapan diantar tapi hanya diturunkan di terminal itu. Makanya si korban dia menghubungi temannya untuk mengantarkan pulang, tapi temannya ini tidak mengantarkannya pulang, malahan dibawa ke wilayah Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Kelurahan Tenilo. Nah, disitulah didapati teman-teman si FS tadi, yang penjemputnya tadi, yang sebagian besar juga tidak dikenal oleh korban sendiri, dan kemudian beralih lagi dibawa temannya lagi ke wilayah Kota Gorontalo. Nah, yang temannya yang bawa itu yang dia kenal, teman yang membawa dia itu yang kenal. Namun demikian di rumah tersebut, di rumah yang jumlahnya juga 9 orang, itu sebagian besar si korban tidak mengenalinya. Demikian. Baik, tadi dikatakan bahwa korban ini dijemput oleh pelaku RP pada Sabtu malam. Dan apakah hal tersebut diketahui oleh orang tua korban, Pak? Tidak tahu. Waktu dari mulai awal dan berganti-ganti teman itu, orang tua tidak mengetahuinya. Orang tuanya hanya mengetahui bahwa korban itu keluar dari rumah, dibawa oleh RP tadi jam setengah 12, sampai nanti diketemukan pada hari Kamis, pada tanggal berapa hari, tanggal Kamis, hari apa itu,
Itu Pak, demikian. Baik, Pak Hedi, sejumlah pelaku ini telah ditangkap atau seluruh pelaku telah ditangkap dan apa motif mereka untuk menutupi korban ini, Pak? Ya, motif mereka hanya untuk melampiaskan kesenangan mereka saja, ini anak-anak ini, karena mereka sebagian besar pelaku-pelaku ini adalah juga anak-anak yang masih di bawah umur. Hanya berapa orang, karena kami di sini hanya menahan 8 orang, ya, 8 orang yang kami tahan dan 6 orang yang sekarang ada di Polda Gorontalo, yang lainnya dipulangkan karena masih anak-anak. Mereka nanti akan dilakukan pemeriksaan juga, tapi kami menunggu pendampingan dari pihak Bapas. Baik, Pak Hedi, terakhir Pak, korban dan juga beberapa pelaku ini masih di bawah umur. Lantas seperti apa penanganan hukumnya? Ya tentunya secara hukum bagi yang sudah dewasa tentunya kita akan lakukan penanganan hukum secara secara sesuai aturan, tentunya sesuai aturan yang ada karena mereka sudah dewasa. Namun demikian kalau pelakunya juga masih di bawah umur, tentunya kita melakukan pendampingan juga, ya seperti saya sampaikan tadi melalui pendampingan dari pihak Bapas juga untuk nanti diselesaikan juga secara hukum lewat pidana anak. Baik, terima kasih Kompol Heni Rahayu, Kasubdit Penmas Bithumas Polda Gorontalo atas informasi yang telah diberikan kepada kami di lapor polisi. Selamat pagi, salam sehat Pak. Ya.